Salam, puji Tuhan hari ini kita bisa kembali berkumpul meskipun kita di tempat yang berjauhan, dan kita memang tidak mengira kalau minggu ini kita harus ibadah secara online lagi, berhubung dengan kita mendengar di daerah kita semuanya sedang mengalami lonjakan COVID-19. Kita semuanya terus berdoa bahwa semuanya akan cepat berlalu dan kita akan boleh kembali seperti yang dulu-dulu lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, saya percaya bahwa kita semuanya akan terus melihat kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Kalau hari ini kita masih sehat, kita semuanya terus mengalami anugerah Tuhan, kita masih berkecukupan. Saya percaya itu juga anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan untuk kita semuanya. Saudara, kita akan merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan di minggu ini, berkat yang saya terima, dan saya percaya ini juga menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya mau bagikan kepada kita semuanya. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang kembali kepadamu untuk kami merenungkan bagian dari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mendengar banyak berita, tapi hari ini kami mau mendengar berita kabar baik daripada Tuhan. Kami mendengar sesuatu yang ilahi daripada Tuhan yang akan terus mempengaruhi hidup kami untuk kami melihat perkara-perkara dari sudut pandang Tuhan. Tuhan, terima kasih kiranya Engkau Allah yang terus memberkati kami, beranugerah atas hidup kami semuanya. Terpuji nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mungkin kita tahu bahwa COVID ini sudah banyak menghancurkan segala sesuatu, kehidupan yang benar-benar tidak pernah kita sangka sebelumnya. Segala sesuatu yang kemudian berubah, bukan semakin naik mungkin, tapi kita melihatnya ini sebuah penurunan yang sangat tajam. Beberapa orang, saudara kita kehilangan keluarga, orang-orang yang dicintai oleh mereka. Beberapa kehilangan kesehatannya. Tidak banyak juga, tidak sedikit juga bahwa banyak orang yang mengalami kemerosotan di dalam penghasilan, bahkan kehilangan harta mereka. Itu kondisi-kondisi yang terjadi pada hari-hari ini. Mungkin juga di antara keluarga Shalom, saudara-saudara semuanya juga mengalami kemungkinan-kemungkinan yang saudara pernah rancang dari usaha, tetapi mungkin dalam waktu 1,5 tahun belakangan sama seperti tidak seperti yang pernah diharapkan. Yang rindu untuk terus berkembang ternyata harus sedikit melambat, atau bahkan ada beberapa yang terhenti karena pandemi ini. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengajak kita semuanya, ternyata Tuhan sebenarnya taruh dalam hidup kita itu sebuah harta yang menjadi bekal untuk hidup kita, untuk kita ini hidup dan kita terus menjalani kehidupan ini. Saya akan membacakan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Ini bagian yang memberkati saya, menguatkan saya, dan saya rindu ini juga menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi saudara semuanya. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, begini firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini bagian dari firman Tuhan, tulisan dari Rasul Paulus. Bagaimana di atasnya, ayat sebelumnya dia menceritakan tentang semua pengalaman-pengalaman pelayanannya. Bagaimana dia disesah, bagaimana dia mengalami penganiayaan, bagaimana dia mengalami karam kapal. Dia mengalami banyak hal yang sepertinya dalam kacamata manusia itu semua yang buruk dari kehidupan, dari sejarah hidup seseorang. Nah, tapi di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 dia kemudian simpulkan
Tuhan ternyata taruh sesuatu di dalam hatinya, di dalam hidupnya, dan itu berupa harta yang tidak pernah bisa dilihat oleh manusia. Ada dua harta yang Tuhan sedang taruh di dalam hidup Rasul Paulus, dan saya percaya juga Tuhan taruh dalam hidup kita semuanya. Untuk kita semuanya akan terus berjalan, berkarya dalam hidup ini, maju terus di dalam Tuhan. Harta yang pertama, mungkin kita melihat ini harta yang bukan seperti yang kita mau, bukan seperti yang kita ingin, tetapi itu yang ditaruh Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi duri di dalam dagingku. Memang ada satu pengalaman yang hebat yang pernah terjadi di dalam diri Rasul Paulus. Bagaimana pengalaman rohaninya, awal-awalnya adalah bagaimana melihat Tuhan Yesus secara langsung ketika dalam perjalanan ke Damsyik. Baru kemudian ia mengalami pendidikan yang luar biasa. Dikatakan bahwa dia dididik oleh Tuhan sendiri. Tapi kemudian ketika ia dalam pelayanan, dia pun mengalami banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah dialami oleh semua rasul yang lain. Baik penganiayaannya, baik siksaannya, baik semua penderitaan dalam perjalanannya, tetapi juga kuasa-kuasa yang dialami ketika dalam perjalanan itu. Dia mengalami banyak kejadian yang mungkin tidak pernah dialami oleh rasul-rasul yang lain. Dan memang Alkitab mencatat yang ini tidak pernah dialami oleh mereka. Dan kemudian dia berkata bahwa supaya aku jangan meninggalkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi duri di dalam daging. Nah, ada harta yang ditaruh oleh Tuhan di dalam diri Rasul Paulus. Ditaruh Tuhan dalam diri Rasul Paulus. Apa itu? Duri dalam daging. Dan saya sebut ini sebagai harta. Mungkin kita bisa berkata bahwa itu bukan harta yang enak, itu bukan harta yang nyaman, itu bukan sesuatu yang diharapkan oleh orang. Tetapi memang Tuhan taruh. Dia katakan aku diberi. Memang Tuhan yang menaruhnya, Tuhan yang memberinya. Nah, apa itu duri di dalam daging? Memang rupa-rupanya hanya ini ayat Alkitab yang menuliskan tentang bagian duri dalam daging. Dan tidak ada penjelasan yang lain, kecuali kemudian kita hanya terus mengungkapkan itu di dalam arti rohani. Tetapi paling tidak kita tahu apa artinya itu bagi Rasul Paulus. Memang tidak ada arti yang apa sih yang terjadi pada Rasul Paulus sesungguhnya. Tetapi itu kalau Alkitab dikatakan di sana, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku. Memang itu adalah roh jahat, roh yang mengganggu Rasul Paulus untuk mengganggu damai sejahteranya, untuk membuat dia mengapa dia harus lakukan ini, dan itu di dalam penderitaan. Sepertinya ada bagian yang terus bekerja di dalam Rasul Paulus untuk dia digocok, direkayasa sedemikian untuk dia mundur dari pelayanan itu. Jadi dikatakan seorang, mungkin juga itu adalah orang-orang yang mendengki Rasul Paulus. Roh jahat memakai orang-orang tertentu yang memang melihat bahwa Rasul Paulus ini orang yang berbahaya untuk ajaran mereka, karena Injil yang diberitakan Rasul Paulus itu lebih berkuasa, sehingga dikatakan itu seorang utusan iblis. Tapi jelas ini adalah utusan iblis. Kemudian itu juga penafsir berkata bahwa itu kelemahan-kelemahan fisik yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus kemungkinan dia mengalami kelemahan fisik, sehingga ketika dia harus berjalan, paling tidak perjalanannya sampai ke Asia Kecil, sampai ke banyak tempat, banyak benua bahkan, itu bagian-bagian yang menjadi kelemahannya. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa ini duri dalam daging. Tapi saya mengatakan itu harta. Mengapa? Ternyata ada maksudnya. Rasul Paulus berkata bahwa supaya aku tidak meninggikan diri, supaya aku tidak menyombongkan diri, supaya aku tidak lupa akan Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, supaya aku tidak pernah menjadi Tuhan atas diriku sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi kita Tuhan taruh yang namanya duri dalam daging.
Kita mendengar itu bukan bagian yang enak. Kita mendengar bahwa itu bukan bagian yang menyenangkan, karena itu berbicara tentang penderitaan, tentang kesakitan, tentang kelemahan yang pernah dialami Rasul Paulus. Dan kalau itu untuk kita, mungkin juga itu berbicara tentang kelemahan kita, tentang penderitaan kita, tentang sesuatu yang menyerang kita bahkan dari dalam. Itu sesuatu yang tidak enak. Tetapi ini harta, ini ditaruh oleh Tuhan di dalam diri anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita tidak meninggikan diri, supaya kita tidak sombong, supaya kita tahu bahwa yang ada dalam hidup kita ini bukan hidup kita sendiri. Rasul Paulus berkata di dalam kitab Galatia, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang sudah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa harus ada duri dalam daging? Ternyata itu untuk membuat rem dalam hidup kita semuanya. Ada bagian-bagian di mana kita memang tidak mampu dan kita ini butuh Tuhan. Ada bagian-bagian di mana kita sadar bahwa sebenarnya di balik tangan kita yang bekerja, harusnya kita tahu ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita semuanya. Duri dalam daging Rasul Paulus menjadi rem bagi Rasul Paulus supaya ia tidak sombong. Ia tidak menjadi orang yang lebih daripada rasul-rasul yang lain. Ia tidak pernah menjadi orang yang takabur sama dengan penyataan-penyataan yang hebat. Karena dalam pengalaman rohnya dia pernah dibawa oleh Tuhan untuk melihat surga sampai kepada tingkat yang ketujuh. Dan itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi supaya ia tidak meninggikan diri dengan semua penyataan-penyataan yang hebat, pengalaman-pengalaman rohani yang hebat, Tuhan taruh duri dalam daging. Dan itu harta. Dan itu harta bagi kita semuanya. Mungkin saudara juga mengalami punya duri dalam daging dalam hidupmu. Itu mungkin kelemahan-kelemahan yang engkau alami. Mungkin kelemahan fisik, mungkin juga keadaan-keadaan yang sekarang ini terjadi. Mungkin bagian-bagian yang datang dari luar, tapi mungkin juga dari dalam. Dan saudara-saudara kita semua berkata, saudara berkata bahwa ini duri dalam daging yang tidak enak, yang tidak nyaman. Percayalah bahwa itu harta yang Tuhan taruh. Untuk apa? Untuk menjadi rem bagi hidup kita semuanya. Kita tahu kita bukan hidup dengan tangan kita. Ada tangan Tuhan yang bekerja di balik kita. Kita bukan hanya bekerja dengan kekuatan kita, tapi ada kuasa yang bekerja, tangan Tuhan yang bekerja dengan lebih berkuasa di dalam hidup kita. Sehingga saat kita berhasil, kita tidak akan pernah menjadi orang yang aku berhasil dengan tanganku. Ketika kita mungkin belum berhasil, kita tidak akan pernah menjadi putus asa. Dan kita berkata bahwa aku memang tidak berdaya. Oh tidak. Tuhan punya rencana. Mengapa ditaruh duri dalam daging, dalam hidup tiap-tiap anaknya. Dan itu tidak nyaman. Tetapi ternyata Tuhan punya maksud, Tuhan punya mau. Ini harta pertama. Mungkin pandemi yang sekarang ini kita alami bersama, kita dibawa pada keadaan-keadaan yang tidak pernah kita tahu sebelumnya, yang tidak pernah kita siapkan sebelumnya. Dan itu sangat berat bagi saudara semuanya. Mungkin sangat tidak nyaman buat hidup saudara semuanya. Tapi percayalah, kalau mungkin ini bagian dari rem yang harus terjadi dalam hidup kita, bergantunglah pada kuasa Allah. Mungkin beberapa teman juga harus pernah mengalami bagaimana bergantung pada kuasa Allah karena COVID yang menyerang tubuh saudara. Tapi ternyata saudara bisa melewatinya. Saya percaya memang benar, kita hidup bukan hanya dengan tangan kita hidup bukan hanya dengan kekuatan kita, tapi ada tangan Tuhan yang berkarya, ada kuasa Allah yang bekerja di balik kekuatan kita semuanya. Harta yang pertama, kemudian harta yang kedua. Firman Tuhan berkata, tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini bagian yang serius.
Mungkin ini juga yang terjadi pada tiap-tiap kita. Kalau ada duri dalam daging, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mestinya Engkau ambil kondisi ini. Mestinya tidak ada duri di dalam daging ini. Ternyata Rasul Paulus mengalami hal yang sama. Rasul Paulus melakukan hal yang sama. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa 3 kali ia berdoa kepada Tuhan. Kira-kira doanya apa? Doanya, Tuhan, sakit. Semua hal yang aku alami ini sakit. Duri dalam daging ini sangat menyakitiku. Ambil Tuhan, ambil Tuhan. 3 kali. Serius dia berdoa kepada Tuhan. Serius dia bergumul kepada Tuhan. Dan mungkin hal yang sama terjadi pada tiap-tiap kita. Kita juga serius dengan Tuhan, bergumul serius dengan Tuhan, berdoa, meneteskan air mata di hadapan Tuhan dengan sesuatu yang kita bawa, kita taruh di mesbah doa-doa kita. Betapa seriusnya Rasul Paulus berdoa. Untuk apa? Terhindar dari duri dalam daging, atau Tuhan ambil duri dalam daging itu. Tapi apa jawab Tuhan? Jawab Tuhan menyiratkan kita, memberi pengertian kepada kita bahwa Tuhan taruh harta yang lain dalam hidup kita. Apa itu? Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ternyata Tuhan tidak mau ambil duri dalam daging itu. Bukan Tuhan tidak mau mungkin, tetapi memang Tuhan punya maksud yang lain. Tuhan mau beri sesuatu yang lain. Tuhan mau taruh harta yang lain. Apa itu? Kasih karunia yang cukup bagi tiap-tiap anaknya. Ini harta yang Tuhan taruh dalam hidup kita semuanya. Itu harta yang kita miliki. Kasih karunia Tuhan cukup untuk saya. Kasih karunia Tuhan cukup untuk saudara semuanya. Nah, apa kasih karunia Tuhan itu? Nah, kasih karunia Tuhan itu adalah kuasa Allah yang bekerja, yang menyertai hidup orang percaya melalui kehadiran dari Roh Kudus-Nya. Beberapa minggu yang lalu kita semua belajar tentang kehadiran Roh Kudus dalam Pentakosta. Nah, kasih karunia itu penyertaan Allah yang senantiasa bagi orang percaya. Penyertaan senantiasa bagi orang percaya. Lewat apa? Kehadiran Roh Kudus-Nya. Untuk apa? Untuk kita semuanya ini bisa melayani. Bukan hanya melayani, tetapi juga lebih penting kita ini tepat sasaran dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Tetapi juga kasih karunia itu adalah kemurahan daripada Allah yang memberi kesempatan kepada setiap orang, bahkan orang-orang berdosa itu datang kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Mengalami kehidupan yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka bisa dapatkan. Kasih karunia itu Roh Kudus yang bekerja untuk kita melayani, untuk kita ini tetap tepat sasaran dalam melakukan kehendak Allah. Tetapi itu juga kemurahan dari hati Allah yang memberi kesempatan untuk semua orang bisa datang kepada Yesus dan kemudian mengalami kehidupan yang sudah Allah sediakan untuk tiap-tiap kita. Kasih karunia Tuhan dimulai dari Allah sendiri hadir di muka bumi ini, berkorban bagi kita semuanya, mati bagi kita semuanya, tapi bangkit lagi dan kemudian naik ke surga untuk kita semuanya, bagi kita semuanya. Itu awalnya. Nah, sekarang ketika kita berdoa tentang Tuhan, ini sesuatu yang tidak mudah, ini sesuatu yang sulit, ambil Tuhan, ambil Tuhan. Dalam doa kita pagi, siang, sore kita mungkin berkata bahwa ada bagian-bagian yang sulit Tuhan, dan kita mungkin selalu berdoa, ambil Tuhan, aku sudah gak kuat lagi, ambil Tuhan, aku sudah gak kuat lagi. Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup kok untuk kamu. Itu kekuatan Roh Kudus yang membawa kita untuk kita ini mengalami penyertaan Allah senantiasa, untuk kita hidup di dalam panggilan pelayanan kita, dan untuk hidup kita ini melakukan kehendak Allah. Tetapi kita juga diberi kesempatan untuk kita mengalami kehidupan yang Allah siapkan untuk hidup kita semuanya. Harta yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita semuanya,
yang Tuhan taruh dalam hidup kita semuanya adalah kasih karunia yang cukup. Kasih karunia yang cukup. Jadi bukan duri dalam dagingnya yang diambil, tetapi yang Tuhan taruh adalah aku taruh kasih karuniaku yang cukup. Kasih karunia yang cukup itu bisa memberi kita ini kekuatan dalam banyak keadaan. Bisa kita survive dalam hidup, dalam semua kondisi. Tetapi saya juga percaya bahwa kasih karunia ini juga membawa kita ini expand, terus berkembang dalam kondisi-kondisi yang orang lain tidak bisa berkembang sekalipun. Karena ada kasih karunia Allah yang cukup buat hidup kita semuanya. Kita pernah belajar tentang Ishak yang pernah mengalami sebuah kelaparan hebat. Semua negeri mengalami kelaparan. Dia hendak pergi ke Mesir, tapi Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir. Dan kemudian Tuhan berkata tinggallah di Gerar. Gerar adalah bagian dari tanah perjanjian Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di Gerar? Gerar itu mengalami keadaan yang kering kerontang. Benar-benar kondisi kering. Kelaparan yang melanda sangat hebat. Tetapi bukankah Gerar itu tanah perjanjian? Ishak tinggal di tanah perjanjian itu. Dia setia di tanah perjanjian itu. Dia lakukan apa yang harusnya dilakukan di tanah perjanjian itu. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata di Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, maka ia mendapatkan hasil 100 kali lipat karena berkat Tuhan. Ini hebat. Dan ayat 13, ia menjadi orang yang kaya, yang lama kian kaya sehingga ia menjadi amat sangat kaya. Itu kasih karunia Tuhan. Tinggal di tanah yang kering, tetapi itu tanah perjanjian. Dan ketika ia tabur di tanah yang kering itu, Tuhan memberi berkatnya. Dia mengalami satu lonjakan kehidupan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ini punya kasih karunia yang cukup. Kita punya anugerah yang cukup. Di mana anugerah itu kita dapatkan? Ya di sini, dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Inilah tanah perjanjian kita. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan tanah perjanjianmu. Inilah tanah perjanjian kita. Apapun yang kita lakukan di tanah perjanjian, bahkan dalam kondisi yang kering, sama seperti Ishak kemudian mengalami kehidupan yang diekspand Tuhan, yang dikembangkan oleh Tuhan. Saya percaya itu berlaku untuk hidup kita semuanya juga. Di tanah perjanjian selalu ada berkat Tuhan. Di tanah perjanjian selalu ada kehidupan yang dikembangkan oleh Tuhan. Dari mana kita tahu? Ketika banyak hal terjadi dan kita berkata, Tuhan, ternyata ini sepertinya tidak kuat buat hidupku. Angkat Tuhan, angkat Tuhan. Tuhan berkata, enggak. Tuhan justru berkata, aku punya kasih karunia yang cukup bagi hidupmu. Hari ini juga Tuhan menyapa kita semuanya. Apapun yang kita alami, apapun duri dalam dagingmu, duri dalam daging kita semuanya, Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup. Mungkin bagi kita, bagimu, duri dalam dagingmu adalah ekonomi, kondisi-kondisi yang benar-benar sedang mengimpit saudara, mungkin kesehatanmu, mungkin kondisi-kondisi yang lain, perasaan-perasaan yang benar-benar tidak nyaman yang saudara alami. Tapi Tuhan berkata, aku punya kasih karunia yang cukup. Aku punya kasih karunia yang cukup untuk hidupmu. Tuhan bisa buat sesuatu yang hebat, asalkan kita tetap di tanah perjanjian ini, asalkan kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya, yuk kita hadapi, kita bersama-sama terus saling memberkati lewat doa-doa kita. Kita semuanya kuat di tanah perjanjian kita, semuanya kita bertahan di tanah perjanjian kita. Kita pegang janji-janji Tuhan sampai kemudian segala sesuatu diubahkan oleh Tuhan. Inilah harta yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Mungkin sesuatu yang tidak enak, tapi memang harus ada. Apa itu? Duri dalam dagingmu. Tapi yang kedua, harta yang kedua adalah kasih karunia yang cukup untuk hidupmu. Tuhan bisa buat sesuatu yang belum pernah dilihat mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum timbul dalam hati sekalipun. Allah bisa buat, karena kasih karunia-Nya cukup untuk hidup kita semuanya. Kiranya kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Saya berdoa kita semuanya sehat, keluarga Shalom tetap sehat,
Kita tetap semangat, kita tetap beriman, kita tetap berharap segala sesuatunya akan berakhir, segera berlalu, kondisi yang buruk ini segera berlalu, dan Tuhan berikan anugerah yang cukup untuk hidup kita, bahkan melewati masa-masa sukar ini. Sampai kemudian kita semua bersaksi, ada kemenangan bagi Tuhan, ada kemuliaan dari Tuhan untuk hidup kita semuanya. Dan kita berkata, Tuhan terima kasih, ajaib apa yang Kau buat, dan semuanya tepat pada waktunya. Kiranya kasih karunia bagi hidupmu, dan kiranya hormat kembali kepada Tuhan. Sama berdoa. Tuhan terima kasih, bagian dari kebenaran firman-Mu sudah kami dengar, tapi kiranya Tuhan yang akan terus menjelaskan dalam hidup kami anak-anak-Mu Bapa. Ketika kami mendapati ada duri dalam daging, ada bagian-bagian yang tidak enak, yang tidak nyaman yang terjadi dalam hidup kami, tapi hari ini kami bisa tahu bahwa ternyata itu sebuah harta untuk mengendalikan kami. Kami yakini bahwa di balik semuanya ada tangan Tuhan yang bekerja, karena ada anugerah yang cukup untuk hidup kami semuanya. Bagi kami semua ya Tuhan, keluarga Shalom, ada anugerah yang cukup. Yang sakit kami percaya segera mengalami pemulihan dan kesehatan daripada-Mu. Pulih Tuhan, sehat, karena Tuhan Yesus berkata oleh bilur-bilur-Mu, kami sudah sembuh. Engkau yang sudah menanggung kelemahan kami, dan Engkau sudah memikul penyakit kami. Tuhan, kalau mungkin di antara teman-teman kami mengalami kondisi-kondisi yang tidak enak di dalam usaha mereka, di dalam kondisi ekonomi mereka, kami percaya anugerah Tuhan cukup menjamin untuk mereka terus survive, bahkan expand dalam segala situasi, karena anak-anak-Mu terus hidup dalam tanah perjanjian-Mu. Tuhan terima kasih. Seluruh keluarga Shalom diberkati. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak mengalami anugerah tiap-tiap hari. Kasih karunia-Mu cukup untuk hidup kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya kita boleh diberkati oleh Tuhan dan terus semangat. Terus pegang janji Tuhan. Shalom. God bless you.